Disun, diskusi santun. Teman-teman semua, kembali lagi di vlognya Chandra Ale. Kali ini kita bersama seorang senior, bisa dibilang sudah dalam bidang musik. Pasti banyak yang tahu. Kalau anak muda mungkin masih belum pada kenal ya. Langsung aja, kayaknya kita langsung perkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Alay atau Om Alay atau Dik. Biar mudah ya, biar mudahan ya. Jadi gini, karena orang Batak ini Bang ya, Bang Alay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Haji Abdul Halim, atau kalau namanya di Facebook, sosmed ya Halim Jambi atau ABD Halim. Saya sebagai owner dari TS Studio. Ini berdiri sekitar tahun 2013. Ya, jadi awalnya sebenarnya tidak ada niatan untuk bikin studio, nih Bang Ale. Jadi alat-alat ini semua dikumpulkan satu persatu, adanya di rumah. Ya, cuma karena teman-teman rajin ngumpul, rasanya agak mengganggu kalau di rumah. Akhirnya terpikir, ya coba kita bikin di belakang, bagian belakang. Jadi tadinya sebenarnya kamar khusus, pavilion, tamu. Kemudian ya kita sulap gimana caranya supaya jadi studio, intinya jangan sampai mengganggu tetangga. Kita bisa main malam santai kan, suara tidak mengganggu tetangga. Jadi ya kita bikinlah seperti ini. Ini semua dinding, kemudian juga plafon dilapisi dengan peredam, kita pakai glassball. Nah, glassball ya mungkin tidak sempurna 100%, suaranya tersaring, tapi mungkin ini sekitar 80-85% suara sudah terekam. Jadi itu mulai tahun 2013, awalnya hanya buat happy ya, nostalgia, kumpul-kumpul kawan lama. Karena saya ini termasuk yang sudah bukan balita, sudah yang balita bawah 50 ya. Ini udah atas 50, jadi banyak teman-teman lama kadang-kadang pengen ngumpul ya, ngobrol. Jadi awalnya hanya untuk ngumpul saja, latihan lagu-lagu lama, lagu lawas. Tapi ada yang ngasih ngasih input. Ini bangunannya sudah memenuhi syarat untuk recording, untuk pack vokal, pack musik. Kenapa nggak dilengkapi saja dengan perlengkapannya? Ya, kita punya teman mungkin kenal juga, Sony. Sony itu soundman. Dulu soundman-nya Soneta. Zaman dulu ya, tapi sekarang masih eksis. Kemudian saya ikuti sarannya, Sony juga yang mencarikan engineer untuk mengelola, karena saya sendiri untuk recording kurang menguasai. Jadi kemudian dikenalkan dengan teman kita, kawan-kawan yang pernah recording di TS Studio pasti kenal yang namanya Noval. Ya, Noval, anak bungo, multi talent. Nah, jadi mulailah kita buka untuk komersil.
Alhamdulillah waktu itu kan booming ya. Rumah. Ada grup-grup yang ya apa namanya Krispati, apa Hijau Daun, Republik. Raja Republik, banyak lah Peter Pan ya. Nah kemudian juga mewabah di daerah-daerah terbentuk band-band anak muda. Alhamdulillah tiap minggu nonstop recording di sini, udah banyak grup. Itu berlangsung sampai mungkin sekitar 3-4 tahun, cukup ramai. Cuma mungkin terakhir-terakhir iklim musik juga agak mereda ya, agak mereda. Kita untuk 6 bulan yang lalu nih, ya dari 6 bulan yang lalu untuk sementara kita tidak komersilkan lagi karena berhubung teman kita Noval sudah berkarir di pemerintahan, ya. Jadi waktunya yang biasa di sini dari pagi malam sampai subuh sekarang nggak bisa lagi karena terikat jadwal absen di kantor. Jadi dengan alasan kurang efektif kalau hanya di weekend, mohon maaf kepada rekan-rekan semua, teman-teman pemusik untuk recording sementara kita tutup. Nanti kita lihat perkembangan di masa yang akan datang. Mungkin itu perkenalan dari saya. Nah ini menarik sekali Pak. Sebelum lanjut ke studi-studinya yang kali ini, aku mau tahu Pak, kenapa dikasih nama TS Pak? Oh, Kayaknya spesial banget nih. Nama seseorang atau iya. apa ini? Yang biasa kita tuh ST ya. Nah, itu. Ini kok TS ya. Jadi TS ini teman-teman semua adalah nama anak saya, putri saya satu-satunya. Wah, anak Semata satu, Pak? wayang hanya satu. Wow. dulu ceritanya saya tuh cita-cita kalau mau cari istri itu pengen yang anak tunggal, Oh gitu. anak orang kaya. Ya selalu saya sebut-sebut gitu kan, cita-citanya dulu, tapi nggak kesampaian gitu. Cuma mungkin lidah masin, anak saya ternyata cuma dikasih satu perempuan. Wah. Alhamdulillah anak saya sudah, ini namanya TS nih, Tena Safira. Nama anak. Sebenarnya TSA ya, Tena Safira Arhal. Sekarang alhamdulillah sudah usia 23 jalan 24, sudah dokter. Alhamdulillah. Ya, bertugas di Martapura, Batu Raja di Sumatera Selatan. Ini di musim Covid ini nggak bisa pulang. Ya. Ya, kena apa namanya itu? Lockdown ya, PSBB ya. Jadi memang kita ikhlaskan, lebaran ini tidak kumpul. Jadi itu TS itu Tena Safira. Alhamdulillah. Ya, oke. Sudah terjawab ya teman-teman Ya, ya. baik. Kenapa harus namanya TS? Ya. Nah, kalau untuk studio latihannya sendiri, boleh nggak teman-teman di luar sana nyicipin nih Pak? Kan ngeri banget nih, nanti kita bahas nih berapa budget yang dilakukan oleh Bapak untuk bikin satu studio ini. Ngeri banget. Gimana nih Pak? Iya, sebenarnya kita ini kan apa namanya, di dunia musik ini kekeluargaan ya. Kekeluargaan, nggak ada batasan. Kita jaga kekerabatan. Jadi teman-teman yang biasa ngumpul sini bukan yang tua-tua aja, bukan yang lettingan saya aja ya, yang atas 50. Tapi yang muda-muda juga ikut ngumpul di sini. Kita welcome. Ya, kalau memang nanti dari mulut ke mulut ada jadwal ngumpul, monggo teman-teman yang mau datang nanti di sini juga mau nyicip selagu 2 lagu, silahkan. Ini untuk nyambung tali silaturahmi. Ya. Jadi gitu, Bang Ali. Ya, aku terima kasih buat Bapak yang mengizinkan teman-teman yang kalau ya sekedar perkenalan juga sama senior-seniornya, ada yang belum tahu ya kan, biar lebih akrab. Cuma gini ya, Ya. tapi buat dipakai aja, jangan dibawa pulang. Ah itu tidak diizinkan tuh dibawa pulang. Pak, kalau ini maaf dikomersilkan di harga berapa nih Pak? Serem banget nih. Apa yang mana nih? Ya Yang kalau mana? satu studio per jamnya ngeri banget nih Pak. Waduh, Ini kayak nggak berani nih. ya makanya dari dulu buka ini Bang Ale tidak kita komersilkan untuk latihan. Iya. Ya, saya selalu kalau ada yang mau latihan, saya serahkan ke Bang Ali. Saya studio di belakang. Jadi saling memberi ya, saling memberi. Alhamdulillah. Tapi kalau ada recording kadang-kadang Bang Ali, pengen recordingnya yang kualitasnya yang bagus, ini ke belakang aja. Malah dioper ke tempat saya. Jadi kami ini saling memberi, Ya. saling menerima. Sama-sama. Iya. Jadi Ya, tidak ya. dikomersilkan, tapi monggo untuk latihan sama-sama. Mau tanya Pak, Ibu support ini Pak? Sampai sebegitu banyak alat Pak? Iya, jadi memang nih terpaksa agak flashback dikit ya. Iya. Ya. Main musik sejak tahun 84. Wah, belum Bergabung pertama kali dengan Andi Gomez. Oh. Nah, Andi Gomez di rumahnya Andi Gomez nyari alat elektrik waktu itu susah. Di rumah Andi pun punya Pemda, bukan punya pribadi. Nah, tapi alhamdulillah di sana kepegang yang namanya gitar bass. Oh, ternyata beda, senarnya gede. Oh iya. Ya saking ini kalau Bisa dibilang itu perdana ya Pak? itu perdana sekali. Oh, Perdana. Ya, sampai sekarang masih terjalin silaturahmi. Alhamdulillah. Nah,
insya Allah nanti Rabu dia juga mau kembali. Nah, adiknya jadi tahun 84. Kemudian saya hijrah tahun 88 ke Palembang, kuliah di Sipil Unsri Palembang, otomatis pindah ke Palembang. Alhamdulillah ada lagi wadah yang nampung, ada band namanya band Jet Set. Nah, di sana mulai komersil nih. Komersil. Nah, main band di Sempat ke kafe? kafe enggak? Waktu itu kafe belum booming ya. Jadi mainnya hanya di di gedung tempat acara resepsi atau kata orang main di Taruk. Tenda biru. Nah, tenda biru juga terima. Kadang-kadang saya juga menggantikan teman yang main di Pertamina Pelaju di Kuda Laut, di situ agak eksklusif ya. Nah, jadi selama kuliah saya aktif juga main bandnya, terus terang cari uang. Wow. Cari tambahan. Keren. Buat apa? Buat nonton National Flag dulu ya. Nah, itu tambahan ini. Dulu kalau ngejob, ya zaman saya dulu pertama kali saya ngejob tuh dapat honor sekali main 10.000. 10.000. Ya, tapi nonton di Cineplex 1.300. Wah. Berapanya kalian sekarang? Nah, kalau berdua 2.600 kan bawa pasangan kan? Masih ada sisa, Pak ya? Masih ada sisa. Oke. Iya. Apa namanya? Ibu suka, Pak? Ya, jadi saya main musik dulu dari pacaran nih sama ibu. Memang sudah ngeband, udah welcome Malik tanya kalau hari Minggu nggak main, kok nggak main? Malah seru nih. Soalnya kalau Minggu main, malamnya pasti nonton. Iya. ada income ya. Betul. Jadi disupport oleh ibu. Saya karena mainnya di Palembang, pertama pakai bass itu Fender. Wow, langsung Dikaset Fender tahun 78. Enak banget ini bass ini. Kemudian disuruh ke Pertamina gantikan teman. Fender juga. Wah, tahun 70-an lebih bagus lagi, lebih ringan lagi. Jadi itulah yang membuat saya agak ini ya sama Fender itu, waduh, rasa suka kesukaannya itu karena selain dari karakter vokalnya juga soundnya ya, juga dari tampilan itu necknya slim banget, digenggam juga enak. Itu awalnya saya pakai Fender, kemudian ya dibelikan orang tua. Belikan Fender, saya pengennya seperti yang vintage ya, tahun 70-an, 78-an, dibelikan yang baru, ternyata beda. Beda, saya dibelikan yang tahun 93, beda rasa, beda sound. Nah, akhirnya di situ saya sempat kecewa nggak? Iya, sempat kecewa. Saya sudah dibelikan satu, minta tukar. Datang lagi sama. Sampai bilang, "Pak, ini palsu, Pak." Ternyata bukan palsu, memang itu keluaran baru. Jadi Fender ini pemilik awalnya itu sampai batas tahun 78 itu Leo Fender. Setelah itu manajemen beralih ke yang lain, ya agak beda, beda kualitinya, beda soundnya ini karena manajemennya sudah beda ya. Itu awalnya sampai saya termimpi-mimpi saya pengen punya Fender yang kayak gitu, kayak di Pertamina. Ternyata saya cari tahu ini harus tahun 78 ke bawah. Ya. Nanti nggak produksi lagi lah ya? Nggak produksi, saya merasa hunting. Ini mau lanjut apa masih lama nggak di waktu ini? Jadi saya hunting, memang setelah itu saya di Palembang sampai tahun 98. Sampai kerja. Sampai kerja di PU. Selesai kuliah 93. Kerja di PU sampai 98, pindah ke Bengkulu. Saya benar-benar off. Nggak main musik lagi. Start dari 98 tidak main musik lagi. Kemudian tahun 2000 balik ke Jambi. Balik ke Jambi sampai 2002 tugas belajar, ngambil master di ITB. Nah, jadi saya ngambil S2 sipil jalan raya di ITB tahun 2002. Kembali lagi ke Jambi 2005. Nah, kembali ke Jambi 2006 baru terpikir nih. Nah, saya mau ngumpulin alat-alat. Wah, udah mulai. Mulai ada gila-gilanya. Udah mulai kalau udah mulai ada uang, ada ini baru mulai pengen. Akhirnya mulai browsing, waktu itu masih ada Kaskus ya, awal-awal dulu ya. Kalau yang online tuh Kaskus belum ada ya? Belum ada online tes, Bukalapak itu belum lahir. Jadi saya ya karena ngerti juga browsing, dapatlah yang tahun 72. Itu baru pertama kali dibeli? Iya, tahun dengan pilihan sendiri? Iya, pilihan sendiri. Dapat yang tahun 78. Ya cuman namanya apa, kesukaan ya. Jadi bukan karena suka barangnya, tapi barangnya value-nya naik terus. Betul. Ya, Fender silakan teman-teman di browsing di eBay ya. Di eBay dilihat itu Fender yang lama harganya bukan turun. Ya, kalau kita beli baru mungkin harganya sekarang 23, 27 yang baru. Tapi lihat yang tahun 70-an, apalagi tahun 60-an, harganya bisa di 80-an, 70-an. Satu buah bass. Iya, tapi saya beli nggak segitu ya. Wow. Saya hunting itu dapatnya murah-murah. Ada yang dapat 7 juta, Wah, rezeki banget. 8 juta. Itu harus saya bayar lagi, Pak?
Ya, sebagian rekondisi lagi supaya kembali bagus. Sebagian saya biarin vintage-nya. Kelihatan Harus dicek ulang gitu kira-kira. ya ada satu dua. Hah? Mengganggu nggak ya kalau dicek ulang gitu? Enggak juga. Enggak juga. Yang profesional. Nanti Ah, cerita gitu ya. lagi. Jadi sebagian yang memang sudah parah bener saya rekondisi, tapi dengan yang ori ya. Ori baik. Misalnya pickupnya saya yang ori, Harga-harganya. iya. Terus finishingnya juga yang profesional. Ya saya nanti kasih lihat. Oh itu di Ya, belakang ada contohnya. Ada contohnya yang di belakang itu saya punya teman yang memproduksi nuts. Ya, nuts itu orderannya sampai ke Amerika, ke Australia. Wow. Nah orangnya di Serpong. Nah, hebat ya. Ya, orangnya keluarga nih, namanya Mas Pohom Sinambela. Oh, Bang Pohom Wow. Sinambela. Jadi satu kampung sama Alay. Saya pertamanya berlangganan hanya untuk mengganti bas itu kalau saya beli bas butik ya. Yes. Indenya itu bundar. Saya pengen yang blok. Nih, blok. Jarang-jarang nih. Akhirnya saya kasih Bayar guys. request, saya kasih ke Bang Pohom. Berani nggak? Bisa katanya. Wow. Karena dia sudah computerized. Ya. Dia pakai alatnya ininya juga pakai laser kan. Jadi presisi sekali. Setelah itu saya beranikan, udah coba saya bikin yang custom. Karena custom ini kalau yang butik ya, Ya. yang luar negeri itu kita lihat, waduh ngeri-ngeri harganya. Paling murah sekarang mungkin di sekitar 40-an ya. Wah, Ya, paling murah kayak 40 juta gitu. teman-teman. Tapi dengan Pohom ini kita bebas. Kayunya mau beli kayu apa, toppingnya topping apa ya. Yang corak ini kemudian kita mau pakai perlengkapannya apa namanya? Partnya ya. Yes. Dryernya, bridge-nya kita mau pakai apa, mau yang gold atau yang apa. Itu kita milih nanti keluar harga sekian. Ya kalau modal-modal kalau butik memang pasti di atas 10 ya. Di atas 10 butik yang bagus mungkin maksimal 20. Nah ini saya kasih lihat nih, saya ambilin saya. Boleh, Pak. Nah, ya. Nah, bisa teman-teman Nih jelasin teman-teman ya. satu. Nih deketin. Ya, ini saya bikin di Sinambela custom. Ya, toppingnya ini apa namanya? Dari kayu dari Amerika nih. Berarti satu baju ini ada 2 kayu ya? Ada 2 kayu nih, Ini kita dua lihat. kayu. Ini body ini apa as kalau nggak salah ya, kayu as. Ini bug A ya, bug A Brule. Ini dari US. Mungkin berapa tahun lagi sudah nggak boleh lagi dieksploitasi karena udah mau punah. Ini kayu ratusan tahun sehingga ini warna asli begini, warna asli kayu. Ini hanya di-clear kali Pak ya? Nah cuma di clear aja Oh, supaya iya. warna aslinya. Sedangkan bridge-nya ya kita impor ya. Rata-rata yang butik ini US ininya. Misalnya ada Aquilar, ada Nostran, ada Oh, Pak, sama Nah, kode merek apa itu? ya ini coba lihat. Menarik nih. Bisa dideketin nggak ya? Bisa Lihat nih. nggak? Kelihatan mereknya. Kelihatan nggak? Nah, ini. Keren nih. Oh, Apa keren itu? ya. Ini masalah apa nih? Ini ya. Oh, ini huruf nih. Huruf A sama huruf H. Oh, gitu. Abdul Halim. Only one. Abdul Satu Halim. jadi- Nih kelihatan kan teman-teman ya. Ya dibuat seperti kupu-kupu karena ya nanti ada ceritanya Oh. kenapa. Jadi ini bikinan apa lokal ya, lokal tapi kualitas internasional. Kita harus antri. Yes. Wah, tapi ini nyaman sekali, halus sekali. Untuk price-nya sendiri Pak, benar pada Iya. pasaran nih. Ya ini mungkin kalau yang gini ya saya buka aja ke teman-teman. 95 nih. Ya 95 sekitar di habis kemarin di 22. 22 tapi untuk kualitas gini kalau kita impor dari luar kita harus siap budget sekitar 45. Saya pernah dengar Bapak punya Kodera. Waduh. Cerita dong Pak. Cerita ya. Itu bikin deg-degan. Jadi Bapak. gini, Tadi ada pertanyaan yang agak menggelitik, maksudnya seru banget nih Kodera. Nggak semua orang punya Kodera nih Pak. Bapak punya kayaknya lebih dari satu, dengar-dengar nih ya, dengar-dengar kayaknya punya lebih dari satu nih. Itu enggak Pak? Ya itu rumor. Rumor. Tapi gini, saya kumpul-kumpul sama teman bilang ini ngumpulin bass Fender aja semua, Fender jazz bass aja. Ya coba sekali-sekali cari butik gitu kan. Akhirnya saya cari tahu tentang butik yang mana yang bagus ya, yang bagus. Tapi saya nggak pernah beli baru, selalu second dan bukan saya datangkan langsung dari luar. Saya kenal teman-teman di Indonesia, kita ada jalurnya untuk butik. Akhirnya memang ada beberapa butik saya pegang ya, ada apa namanya LEJ ya, LEJ ada, terus ada Benavente, ada Pevel, Ariel. Ya. Kemudian ada lagi yang nyeletuk, ya itu temennya kadang-kadang ini Ngeracunin. juga yang ngeracunin, nah itu ngeracunin nih katakan jadi apa
Jadi kalau itu yang tukang menggoda tuh setannya ini. Jadi temennya ada yang jerumusin, ada yang ini ya ngelurusin. Jadi udahlah cukup lah yang itu, coba cari itu yang Fodera lah. Kalau nggak punya Fodera, belum punya Fodera, waduh belum salah. Nah, ini yang bikin apa? Saya sendiri apa sih Fodera itu? Dengar aja baru ya. Tapi namanya penasaran, pusing ya, pusing Fodera. Astagfirullah, lihat harganya. Sudah nggak denger? Ya ternyata demo-demonya oleh artis-artis internasional ya, memang musikus internasional dia pakai Fodera. Ya terus ada yang nawarin ya, ada yang nawarin ke saya second 5 senar. Akhirnya saya oh ya coba-coba lah ya alhamdulillah punya ya, alhamdulillah punya ya, tersimpan dengan baik. Punya yang bagus serba salah, malah nggak dipakai. Sayang ya. Ya jadi intinya ya punya ya, tapi bukan apa, itu juga investasi ya. Ngejualnya juga gampang ya, ngejualnya gampang. Iya, ada ininya sendiri. Malah banyak yang nanya ke saya, bukan dari kita aja, ada temen di Brunei ya. Bukan Brunei, apa namanya, Johor ya. Malaysia. Ya Malaysia ya, kita kenal di medsos. Bang itu gimana bang, mau dilepas nggak? Saya pengen punya. Waduh. Belum dulu. Jadi saya ada 2 ya. Yang satu memang saya beli second, kemudian saya coba browsing juga, ada website ya di US itu Bass San Diego ya. Bass San Diego teman-teman bisa juga, di situ ada bass butik, dilihat harganya. Saya kepincut, ada lihat satu, aduh cakep bener. Sama toppingnya kayunya Bakaye Brul ya, Bakaye Brul. Cuma harganya ya, luar biasa. Nah, tapi itu yang namanya keinginan, ya akhirnya dipaksa-paksain. Ya, karena pingin kan, karena pengen mobil kan, akhirnya paksa-paksain. Nah, kita kumpul-kumpul, ada rezeki, akhirnya bisa kebeli lewat temen yang bisa mengimpor ya, brokernya lah istilahnya, brokernya kita nggak bisa ya, broker dia negokan harganya, kemudian jadi kirim Indonesia senar 6. Wow. Senar 6. Ternyata kita pakai yang senar 5 aja nggak habis. Apakah Banyak anggurnya. Ini agak pertanyaan yang bagus, Mas Pak. Apakah setiap naik senar itu semakin mahal? 4, 5, 6 gitu? Iya sebenarnya enggak juga teman-teman. Iya, jadi bukan karena banyaknya senar tapi kualitinya. Apakah harga menentukan kualitas? Kualitas menentukan harga. Harga menentukan kualitas. Belum tentu ya. Yang ketipu juga ada yang barang jelek harga mahal. Gitu. Tapi kualitas menentukan harga ya. Barang bagus pasti mahal. Harga mahal Belum tentu. Hati-hati ya. Ada yang mau bikin image, udah kita mahalin aja jadi sangat bagus. Belum tentu bagus ya. Jadi 2, saya punya 2, senar 5, senar 6. Cuma yang senar 6 ini akhirnya di Pinang. Wah, akhirnya Di Pinang. Saya punya teman baik, sohib saya dari Audiensi Band ya. Si Mas Yogi ya, Mas Yogi, basis Audiensi Band. Kita sering komunikasi, tiba-tiba Bang Arin, itu masih nyimpen nggak yang 6 senar? Alhamdulillah masih simpen, dan masih apa istilahnya ya, bersemayam di dalam hard case-nya, karena nggak pernah dipakai ya. Dipakai cuma buat foto aja, buat foto doang, tapi dimasukin lagi ke hard case. Itu masih bersemayam, masih kualitasnya 99,9%. Wow. Wah kebetulan nih, kalau gitu saya besok ke Jambi. Dia datang Langsung. Wow. Nah, dia udah pernah ke studio ini, udah saya bawa jalan-jalan. Rupanya memang special order ya, dari someone. Saya penasaran nih siapa yang mau beli ya. Akhirnya memang barang itu setelah dites, di sini dites semua apa kelengkapannya, suaranya juga. Ya, kebetulan kita ngetes ini pakai SWR ya. Ada fotonya. Nah itu SWR. Saya beli second juga. Kalau sekarang di harga sekitar 50-an juta, saya beli second. Wow. Second waktu itu 14 juta, sekarang di 50-an. Nah, jadi bedanya itu kita harus rajin browsing. Itu kayaknya 8 ya sini ya. 8. Jadi 8 kali 8. 8 dan 8. Ya, 8 kali 8 dengan ininya apa namanya? Head cabinet, jadi satu set. Sekarang 50-an saya belinya hanya waktu itu 14 ya, 14 juta. Sampai sekarang masih bagus. Jadi Mas Ubi ngetes pakai ini. Pas banget. Waduh, ini memang harga tuh nggak salah kan? Baru ya. Harga tuh nggak salah kan? Terus deal. Masih sempat ikut?
Ya nggak lagi kontak yang mau beli, oke bawa pulang terus saya goodbye ya sedih juga karena mau mendapatkannya itu usahanya nunggu berbulan-bulan. Apakah pada akhirnya Bapak tahu siapa Jadi yang ini membeli? coba tahu nanti dulu. Ya itu oke, nanti Itu kita masalah. jalan. Cuma kalau kita resmi ke Caldera, inden 2 tahun, Wow. ya 2 2 tahun. tahun. Jadi antrian itu udah panjang. 2 tahun baru bisa pesanan kita Handmade, Pak, dapat. ya? Ya, Handmade. handmade. Lalu dari tangan Iya, dulu. jadi Wow. kita dikasihkan list juga mau dari bahan apa, model gimana. Nanti kalau kita udah sepakat semua partnya bagaimana, dari apa, merek apa, kayunya apa, modelnya gimana, itu baru nanti dia kasih list harga. Dan 2 tahun. Berarti ini bukan produksi massal, Pak, ya? Bukan. Jadi karena langkanya barang ini, para pemodal di Amerika itu yang punya banyak uang, dia akan mau order setiap minggu. Jadi setiap minggu juga dia panen, ya kan? Ya. Dia nggak berhenti order. Nah waktu dia panen dia langsung naikin di medsos, ya. Wah, dia punya website sendiri, dijual di barang udah ready stock kayak gitu. Kita nggak ada, harus terpaksa beli sama yang udah ready stock. Nah jadi itu memang lama kalau inden. Tadi nanya apa ya? Potong. Ini nih, Pak. Selain ini, si pemilik ini loh. Oh iya, pemilik. Penasaran loh. Ya, tapi sebenarnya agak secret juga. Oh, Saya juga, tapi saya juga, Cluenya aja, cluenya. ya saya juga penasaran siapa sih yang beli Musisi? ya, karena pengen tahu juga ini barang larinya kemana. Akhirnya si teman ini Mas Yogi bilang ke saya barang ini aman, ada di band yang domisilinya di keluarga Cendana. Waduh. Nah, jadi alhamdulillah Mbak saya ada di keluarga Mantap, Cendana. Ya. Mudah-mudahan diurus dengan baik ya. Diurus, betul. Ya, oke. Alhamdulillah. Iya. Ini Pak lanjut, Pak. Penasaran. Iya. Bapak bisa bermusik, bisa nyanyi, otomatis kayak ada keturunan-keturunan yang berpunya bakat gitu. Apa dari orang tua atau keluarga lain? Oh itu Iya. dia. Jadi gini, kalau itu yang saya juga agak apa namanya? Kenapa gitu? Iya kenapa ya? Kok bisa Bertanya-tanya. bisa main musik, bisa senang musik karena orang tua saya tuh ini apa ya? Nggak bisa nyanyi. Waduh. Nah, jadi belum pernah dia bersenandung hanya sepotong aja. Tapi kita nggak tahu lagu apa. Jadi kalau saya dibawa naik mobil diseterin bapak, kadang dia bersenandung, tapi lagu apa ya? Ada nggak pernah nyanyi memang. Belum pernah nyanyi satu lagu pun setahu saya dari saya dilahirkan sampai sekarang. Ya beliau alhamdulillah masih sehat, umur sudah 83 ya. 83, mungkin kawan-kawan kalau yang tahu itu termasuk sesepuh di Tehong ya, Haji Muhammad Arminol itu orang tua saya yang agen telur. Sebelahnya Atau ya? oleh-oleh tempoyak. Yes, Itu adik pasti. saya Riko Mapedeceng itu yang punya pusat oleh-oleh tempoyak di Tehong. Ya itu jadi nggak ada turunan. Dari turunan. Dari ibu saya ya senang nyanyi tapi musik enggak. Keren banget ya. Nah ini Pak, cerita kita yang sangat-sangat menginspiratif ini buat teman-teman yang masih muda, yang masih punya mimpi. Kebayang nggak gimana kalau kita punya kayak gini nih, sebanyak ini, harganya juga yang fantastis itu. Gimana Pak? Bisa kasih dulu apa? Kasih masukan buat teman-teman, nasihat atau apa yang kayak, ini yakin lu bisa? Atau mulai dari kayak bersabar, berikhtiar dan segala macam itu seperti apa sih Pak? Ya. Jadi itu ada pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, jadi itu nggak salah ya. Jadi saya buat teman-teman, adik-adik yang masih muda, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Ini kenapa? Karena itulah yang akan mendorong kita untuk giat, untuk aktif berusaha untuk menggapai cita-cita. Ya, dengan itu kita akan berupaya nih. Oh, saya punya keinginan, punya ini, punya keinginan, punya ini. Tapi untuk itu kita harus berupaya dulu. Kita harus usaha, membuat kita semangat. Tapi tentu saja tidak lepas dari doa. Ya, namanya usaha dan doa. Ya, kayak merek mobil ya. Iya, di belakang mobil itu. Nah, usaha dan doa itu benar. Usaha dan doa berjalan bersama. Dan satu lagi ya, Bang Ale ya, itu yang jangan kita lupakan. Apapun yang kita upayakan, yang kita usahakan harus dapat berkah ridho dari orang tua. Ya, karena tanpa ridho orang tua, apapun yang kita inginkan akan sulit. Betul. Ya, sulit untuk terrealisasi. Insya Allah kalau dengan ridho orang tua, dengan persetujuan orang tua senang dengan yang kita lakukan, apa yang kita impikan itu bisa ada aja jalannya untuk tercapai. Nah, itu buat teman-teman semakin seru, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin kalau bapak tadi menyampaikan kalau kita mau berusaha, yang paling penting
ridhonya orang tua. Karena ridhonya orang tua juga restunya Allah ya Pak. Iya. Tidak mungkin kalau orang tua tidak memberi, tidak akan dikasih sama Allah. Nah, jaga hubungan baik sama orang tua itu. Iya betul. Komunikasi silaturahmi. Yes. Terima kasih Pak, dikasih waktu dan kesempatan bercerita banyak tentang apa kegiatan Bapak, inspiratif banget. Iya. Bisa sampai segini, dan saya sampai detik ini kayak bisa nggak ya saya kayak gini? Sampai detik ini masih bingung harus gimana dan ngapain. Nah, setelah ini kita akan ada perbincangan lagi membahas kegiatan Bapak selain bermusik. Kesehariannya apa sih? Masuk nyambung. Iya Pak, Saya pikir udah sudah ini. Enggak ya. Wah, masih sering banget. Saya sih pengen lama sampai sini. Pengen sampai sahur Pak. Iya, kalau mau nginep saya ambilin kasur ya, bantal kasur gitu ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Abis ini kita balik lagi bersama Pak Haji Abdul Halim. Ya, bye. Bye. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.